Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa. Dengan anggota kelompok, yang pertama Rohmat Jeffrey Saputra dengan NIM 203210182, yang kedua Silva Rahmawati dengan NIM 203210195, yang ketiga Siska Yuanita Cahya Irani dengan NIM 203210200, yang keempat Supranikta Mirza Mustaqim dengan NIM 203210209, yang kelima Tiara Ayu Pangestuti dengan NIM 203210213, dan yang terakhir Tri Linda Yuniawati dengan NIM 203210214. Di materi ini kita akan membahas 3 masalah pokok besar. Yang pertama, acuan pembangunan, Pancasila sebagai paradigma acuan pembangunan. Yang kedua, pendidikan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Yang ketiga, ideologi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Memasuki materi yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pancasila adalah paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan fungsi dari Pancasila sendiri adalah untuk memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang bersifat manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi acuan kritik sosial budaya yang sangat cepat, terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi dalam era global ini. Yang selanjutnya adalah pembangunan Pancasila yang sedang dilakukan membutuhkan paradigma, yaitu sebuah model kerangka dalam berpikir atau sebuah model yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental untuk dilakukan. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang berfungsi untuk menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi acuan kritik terhadap aktualisasi lingkungan. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang pendidikan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan mampu mewujudkan kemanusiaannya, sehingga makna pendidikan identik dengan makna kemanusiaan itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu 1. Sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir mengerti. 2. Sempurna pertumbuhan tubuhnya sehat dan kuat. Tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir dari setiap lembaga pendidikan dalam kerangka mewujudkan cita-cita konstitusional bangsa dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara pedagogis, tujuan pendidikan nasional tersebut akan dicapai dengan memaknai pendidikan sebagai proses dan hasil pembudayaan dan pemberdayaan norma-norma Pancasila secara konsisten. Program strategis pembangunan pendidikan nasional diturunkan ke dalam Rencana Strategis atau Renstra, Program Pembangunan Pendidikan pada tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Makro. Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang bisa disebut meso, dan tingkat kesatuan pendidikan atau mikro pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ideologi. Menurut Lyman Tower Sargent tahun 1986, ideologi merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu.
Adanya ideologi ini dapat memberi kepercayaan terhadap orang-orang mengenai suatu gambaran tentang dunia. Dasar negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting terhadap ideologi bangsa. Setiap bangsa pasti ingin berdiri kokoh, tidak mudah terguncang oleh kerasnya berbagai persoalan yang muncul dari setiap diri bangsa. Suatu bangsa jika ingin kokoh dan kuat, maka dari itu diperlukannya ideologi suatu bangsa yang kuat dan kokoh. Tanpa adanya itu, suatu bangsa bisa saja akan rapuh dan tidak berdaya. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi suatu bangsa sedikit dilupakan oleh sebagian bangsa Indonesia dan akhirnya digantikan oleh adanya perkembangan teknologi yang terbarukan dan sangat canggih. Berdasarkan fakta sebenarnya, sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat rumit dan menyita waktu yang sangat lama. Nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang diselidiki dari berbagai kearifan lokal, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.